Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joshua Ripandi Syahaan dari Program Studi Manajemen PJJ S1 Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan judul Rapor Ekonomi Indonesia 2026, Tumbuh, Bertahan, Tetapi Belum Boleh Berpuas Diri. Presentasi ini merupakan analisis terhadap artikel CNBC Indonesia yang berjudul 7 bulan sudah berlalu, begini rapor kondisi ekonomi RI. Apakah pertumbuhan tersebut sudah memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat? Mari kita bahas. Pertanyaan utama dalam pembahasan ini adalah, apakah ekonomi Indonesia benar-benar sehat? Selama ini pertumbuhan ekonomi seringkali dilihat hanya dari angka PDB. Ketika pertumbuhan mencapai sekitar 5%, kita mungkin langsung menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi sedang baik. Padahal, untuk menilai kesehatan ekonomi secara lebih menyeluruh, kita juga perlu melihat seperti apakah konsumsi masyarakat kuat, apakah investasi meningkat, apakah lapangan kerja bertambah, apakah daya beli masyarakat terjaga, apakah rupiah stabil, apakah pertumbuhan menciptakan kesejahteraan, dan seberapa besar risiko dari ekonomi global. Jika kita melihat beberapa indikator dalam rapor ekonomi Indonesia tahun 2026, secara umum kondisinya masih cukup baik. Pertumbuhan ekonomi berada di atas 5%, dan konsumsi domestik masih menjadi salah satu penopang utama. Inflasi juga berada dalam sasaran, sementara APBN masih dapat digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi. Namun, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Investasi masih perlu diperkuat, rupiah menghadapi tekanan, ekspor perlu ditingkatkan, dan ketidakpastian ekonomi global masih menjadi salah satu risiko. Jadi, saya menilai rapor ekonomi Indonesia bukanlah rapor merah, tetapi juga belum sempurna. Selanjutnya, kita melihat angka pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,11%. Kemudian pada kuartal pertama 2026 meningkat menjadi 5,61%. Sedangkan pada kuartal kedua berada di angka 5,29%. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi pada semester 1 2026 berada di sekitar 5,45%. Angka tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih tumbuh cukup kuat dan tetap berada di atas 5%. Namun, pertumbuhan kuartal kedua mengalami moderasi dibandingkan kuartal pertama. Artinya, Indonesia masih punya tantangan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi tersebut. Pertanyaan berikutnya, dari mana pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal? Dalam materi ini, terdapat 4 mesin utama. Pertama, konsumsi rumah tangga, yang menjadi motor utama perekonomian domestik. Kedua, investasi, yang berperan meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, konsumsi pemerintah, yang membantu menjaga momentum ekonomi melalui belanja negara. Dan keempat, ekspor, yang memberikan kontribusi dari sisi eksternal. Keempat mesin ini saling berkaitan. Karena itu, keseimbangan keempat faktor tersebut penting agar pertumbuhan Indonesia tetap kuat. Salah satu faktor paling penting adalah konsumsi masyarakat. Konsumsi dapat disebut sebagai jantung perekonomian Indonesia. Karena ketika masyarakat berbelanja, permintaan terhadap barang dan jasa pun meningkat. Peningkatan permintaan kemudian mendorong produksi. Produksi membutuhkan tenaga kerja, sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan kembali mendorong konsumsi. Ini menciptakan siklus ekonomi yang positif. Sebaliknya, jika daya beli melemah, konsumsi dapat menurun. Penjualan turun, produksi berkurang, investasi dapat melemah, dan lapangan kerja juga berisiko berdampak. Pemerintah juga memiliki peran penting melalui APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN dapat berfungsi sebagai shock absorber
atau penyangga ketika ekonomi menghadapi tekanan dan ketidakpastian. Pada semester pertama 2026, pendapatan negara dalam materi ini mencapai sekitar 1.459,4 triliun rupiah, sedangkan belanja negara sekitar 1.656 triliun rupiah. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar 196,5 triliun rupiah atau sekitar 0,76% terhadap PDB. Di sisi lain, keseimbangan primer tercatat surplus sekitar 85,1 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa APBN masih digunakan secara ekspansif untuk mendukung ekonomi, namun tetap perlu dikendalikan. Selanjutnya adalah inflasi. Inflasi yang terkendali penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Sasaran inflasi tahun 2026 dalam materi ini adalah 2,5% plus minus 1%, atau berada pada kisaran 1,5 sampai 3,5%. Inflasi yang terlalu tinggi dapat meningkatkan biaya hidup dan menurunkan daya beli. Tetapi inflasi yang terlalu rendah juga perlu diperhatikan, karena dapat menjadi sinyal lemahnya permintaan. Jadi, yang dibutuhkan bukan sekedar inflasi serendah mungkin, tetapi inflasi yang stabil dan sesuai sasaran. Ekonomi Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari kondisi global. Risiko eksternal seperti geopolitik dapat mempengaruhi harga komoditas, arus modal, nilai tukar rupiah, hingga inflasi dan biaya impor. Dalam materi ini, pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 diperkirakan sekitar 3%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketidakpastian global masih menjadi perhatian. Karena itu, Indonesia perlu memperkuat ketahanan ekonomi dalam negeri agar tidak terlalu rentan terhadap perubahan ekonomi global. Investasi merupakan tantangan penting berikutnya. Investasi adalah salah satu bahan bakar pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena dapat meningkatkan kapasitas produksi, produktivitas, dan lapangan kerja. Investasi pemerintah masih berperan melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, layanan dasar, dan proyek strategis. Menurut saya, yang perlu diperhatikan bukan hanya jumlah investasi, tetapi juga kualitas investasi. Investasi yang berkualitas harus mampu meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Salah satu perkembangan positif yang terlihat adalah semakin kuatnya ekonomi digital. Transformasi digital membantu meningkatkan efisiensi ekonomi, memperluas inklusi keuangan, dan membuka peluang baru bagi masyarakat maupun dunia usaha. Pada triwulan kedua 2026, volume transaksi pembayaran digital dalam materi ini mencapai sekitar 16,07 miliar transaksi dengan pertumbuhan 36,88% secara year on year. Transaksi QRIS juga tumbuh 100,12%, sedangkan BI PAS tumbuh 38,09% secara year on year. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbiasa menggunakan pembayaran digital. Sampai di sini, kita sudah melihat bahwa ekonomi Indonesia memang tumbuh. Namun pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah pertumbuhan tersebut otomatis membuat masyarakat lebih sejahtera? Jawabannya belum tentu. Pertumbuhan ekonomi dapat terlihat melalui peningkatan PDB, produksi, investasi, dan konsumsi. Tetapi pertumbuhan tersebut juga harus diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan, lapangan kerja, produktivitas, daya beli, serta penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Jadi menurut saya, angka pertumbuhan ekonomi harus benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, pesan utama dari slide ini adalah angka PDB harus terasa di dompet masyarakat. Berdasarkan analisis terhadap artikel CNBC Indonesia,
Saya secara umum setuju bahwa ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan. Pertumbuhan masih berada di sekitar 5% dan beberapa indikator domestik juga baik. Namun saya memiliki satu catatan. Pertumbuhan sekitar 5% tidak boleh menjadi alasan untuk berpuas diri. Menurut saya, Indonesia harus bergerak dari konsep ekonomi tumbuh menjadi ekonomi tumbuh dan meningkatkan kesejahteraan. Artinya, keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur melalui PDB, tetapi juga harus dilihat dari lapangan kerja, pendapatan, produktivitas, daya beli, dan pemerataan. Berdasarkan pembahasan tersebut, saya merumuskan 5 prioritas ekonomi Indonesia. Pertama, menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi domestik tetap kuat. Kedua, memperkuat investasi produktif, terutama investasi yang menciptakan kapasitas produksi dan lapangan kerja. Ketiga, memperkuat industri domestik sehingga ketergantungan terhadap impor strategis dapat dikurangi. Keempat, menjaga stabilitas terutama rupiah, inflasi, dan sistem keuangan. Dan kelima, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan keterampilan teknologi. Berdasarkan seluruh pembahasan, saya menyimpulkan bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2006 masih relatif kuat. Pertumbuhan berhasil dipertahankan di atas 5%. Konsumsi domestik masih menjadi penopang. Inflasi berada dalam sasaran dan pemerintah masih dapat menggunakan APBN untuk mendukung perekonomian. Namun, kondisi kuat bukan berarti tanpa risiko. Indonesia masih menghadapi tantangan investasi, stabilitas rupiah, ekspor, dan ketidakpastian global. Karena itu, tantangan berikutnya adalah meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan harus semakin mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, menjaga daya beli, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, sebagai penutup, Indonesia tidak sedang mengalami krisis, tetapi Indonesia juga belum bisa santai. Pertumbuhan sekitar 5% merupakan sesuatu yang positif, tetapi tantangan sebenarnya adalah bagaimana mempertahankan pertumbuhan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan hanya berapa besar ekonomi Indonesia tumbuh, tetapi bagaimana membuat pertumbuhan tersebut menjadi kesejahteraan. Karena ekonomi yang sehat bukan hanya ekonomi yang menghasilkan angka, pertumbuhan, tetapi ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.